Halo adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat hari minggu ya. Gimana hari ini sudah siap untuk sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan beraktivitas bersama? Kalau sudah siap, yuk mari kita masuki kesempatan kali ini dengan hati yang gembira. Kita mau mengarahkan hati, memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau berdoa dan juga beraktivitas bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi di sekolah minggu kita hari ini. Nah, hari ini kita bertemu dengan Kak Herdi dan Kak Anel, dan kita ditemani oleh Kak Cinta. Halo. Nah, kita akan memuji Tuhan, kita bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan. Nah, tapi sebelumnya Kak Anel, kita tanya dulu dong adik-adik yang lain. boleh. Apa kabar mereka? Ya, Iya. karena sampai hari ini kita masih sekolah minggu online. Kita belum bisa ketemu. Aduh, padahal saya udah kangen sama mereka. Iya, udah kepengin meluk mereka, kepengin nyanyi bareng sama-sama. Tapi gimana Kak Anel? Ya, masih corona nggak pergi-pergi ya? Iya, sabar aja kita. Iya, aduh ya, kita harus sabar ya adik-adik ya. Tapi walaupun sekolah minggunya online, kita tetap semangat ya. Baik, kita akan mulai sekolah minggu kita hari ini. Kita akan menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya, matahari bersinar terang. Burung-burung bernyanyi, iya. Itu tandanya apa Anel? Tuhan mengasihi kita. Oh, Tuhan mengasihi kita dengan memberi matahari yang bersinar terang, burung-burung ikut memuji Tuhan. Kita nggak boleh kalah adik-adik, burung aja memuji Tuhan. Masa kita anak-anak Tuhan nggak mau memuji Tuhan? Yang lebih semangat ya, yang lebih semangat kita akan nyanyi lagi Kak Anel. Iya. Ya, kita akan nyanyi lagi. Tapi kita berdoa dulu ya. Tapi sebelum berdoa nyanyi aja dulu ya Kak Anel. Iya. Ya, kita nyanyi aja lebih semangat ya adik-adik ya. Nah, masih ingat nggak lagu? Satu jari kananku, satu jari kiriku. Kalau digabung jadi berapa ya? Dua. Jadi dua. Ya, nanti akan bertambah-tambah-tambah. Lalu kita berdoa. Nah, kita nyanyi ya, satu jari tanganku. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera ceklik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Nah, adik-adik, doa pembukaan akan dibawakan oleh Jeremia. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah.
pada hari ini. Kami boleh bersuka cita karena kami akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kebaktian sekolah minggu pada hari ini, dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, kita udah berdoa loh Pak Anel. Iya. Ya, pinter ya Jeremy ya. Iya. Kelas TKA loh, itu masih kecil tapi hebat. Wah, terima Wah. kasih Jeremy ya. Nah, Nah, adik-adik. kita mau menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik. Kenapa baik Pak Anel? Oh, Tuhan itu baik. Setiap hari Dia beri kita nafas. Nafas, terus Dia beri kesehatan. kesehatan. Terlebih Dia menghapus dosa kita, menyelamatkan kita. Tuhan itu baik menebus dosa-dosa kita. Tuhan itu baik memberi kita nafas kehidupan setiap hari ya. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak mengucap syukur ya Kak ya. Nah, kita nyanyi ya panel ya. Allah Betul. itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Ada bahasa Inggrisnya Pak Anel. Betul. Adik-adik pasti udah pinter ya. Pasti Ada sudah. bahasa Inggrisnya, kita nyanyikan sama-sama ya. Iya. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Iya, Jadi, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka kita diberi keselamatan. Ya, God is so good. Nah, karena Tuhan itu baik, apa yang terjadi pada kita? Kita akan berubah yang tadinya males jadi rajin. Wah, ada perubahan Yang ya. tadinya nakal jadi baik. Wah, hebat. Apalagi ya? Banyak sekali banyak lagi yang yang berubah di dalam diri kita. Oh, karena ada Yesus, karena ada Allah di hati Di kita, hati kita. maka kita jadi berubah. Berubahnya baik ya Kak Ana Iya, ya. betul. Bukan jadi yang jelek tapi Yang baik. bagus. Nah, ada lagunya. Kita nggak bosan-bosan nyanyi terus ya adik-adik ya. Iya. Kita akan menyanyi Aku Berubah Karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, menghapuskan dosaku. Ku tak
seperti dulu, sebab Yesus di hatiku, sebab Yesus di hatiku. Sekali lagi, sebab Yesus di hatiku. Iya. Nah adik-adik, kalau ada Yesus di hati kita, kita akan berubah jadi baik ya. Seperti Kak Hanel tadi bilang ya, yang malas jadi rajin, yang suka bantah-bantah orang tua jadi nurut, jadi patuh. hormat. Ada juga loh Kak Hanel yang suka nggak makan sayur. Wah jelek ya. Jelek. Nah kalau ada Yesus di hati kita, kita berubah jadi baik ya. Baik. Jadi suka makanan yang sehat. Nah adik-adik, kita sudah menyanyi bersama. Kita tadi sudah berdoa bersama-sama. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, udah siap semuanya? Yuk, kita siapkan hati kita. Kita ambil Alkitabnya. Kita baca bersama-sama. Kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi dulu ya Kak El ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan Ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Nah adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Stefan. Tadi kita udah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih kami boleh sekolah minggu pada hari ini. Dan juga terima kasih kami boleh memuji Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, tolong pimpin kami. Tolong pimpin hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan ini. Dan tolong pimpin kami, anak-anak-Mu, agar dapat mengerti apa yang Kau inginkan dari kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang perubahan. Kakak membahas sesuatu ini. Kantong kertas. Katanya kantong kertas ini kantong ajaib adik-adik. Bisa mengubah sesuatu. Kita mau mengubah apa ya? Mengubah masker aja yuk adik-adik. Kakak buka dulu ya. Biar kelihatan wajah kakak yang ganteng. Kita lipat ya, supaya rapi. Nah, kita masukin ke dalam kantong kertas ini. Kita mau pakai kata-kata apa ya? Bum salah bum aja yuk. Bum salah bum. Kira-kira bisa diubah nggak adik-adik? Lah, kok tetap masker sih adik-adik? Gimana ya? Coba, kayak lagi ya. Kok ada yang beda adik-adik? Tadi warnanya putih, sekarang jadi biru. Ya, kalau buka lagi saja. Nah, tadi adik-adik udah bawa Alkitab belum? Kita baca ya. Dari Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Kakak akan bacakan ya. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab
Dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ya, sampai demikian pembacaan kita tentang firman Tuhan. Nah, kakak akan menjelaskan sedikit ya adik-adik. Filipus, siapa sih itu Filipus adik-adik? Filipus itu salah satu murid dari ke-12 Rasul. Ke-12 Rasul dari Tuhan Yesus, itu setelah Yesus naik ke surga, mereka tetap memberitakan kabar baik, kabar tentang Tuhan Yesus. Tapi karena sedemikian banyak orang, ke-12 Rasul itu kesusahan adik-adik. Mereka juga butuh bantuan. Salah satunya mereka mengangkat Filipus sebagai muridnya. Jadi Filipus itu juga sebagai murid Tuhan juga. Dia memberitakan tentang kabar baik. Dan juga melakukan mukjizat-mukjizat. Suatu kali si Filipus ini datang di kota Samaria. Di situ dia memberitakan tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dan juga dia melakukan banyak mukjizat adik-adik. Dia bisa menyembuhkan orang lumpuh dan timpang. Orang lumpuh dan timpang bisa berjalan lagi. Dan orang-orang yang kemasukan roh jahat, roh-roh jahat itu diusir. Dan orang itu bisa hidup normal lagi adik-adik. Di kota itu juga ada Pak Simon. Pak Simon ini seorang penyihir. Enggak seperti tadi ya, kakak itu sulap. Kalau sulap bisa dipelajari triknya. Kalau penyihir ini ada sedikit kuasa lain. Dia juga bisa menyembuhkan. Dia melakukan sihirnya, sehingga banyak orang menjadi takjub dengan sihirnya itu. Orang-orang memanggil dia kuasa besar. Nah, si Pak Simon ini mendengar Filipus datang ke situ. Dia pengen tahu tentang apa yang diberitakan oleh Filipus ini. Dia juga mendengarkan kabar baik itu kabar tentang Tuhan Yesus. Simon ini juga melihat ternyata Filipus bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib adik-adik. Yang bahkan lebih hebat daripada dia. Dia ingin tahu lebih banyak lagi. Sampai akhirnya adik-adik, dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Ya, karena dia melihat apa? Di atas kuasa yang dia punya ternyata ada kuasa yang lebih besar lagi. Yaitu kuasa Tuhan. Dengan kuasa Tuhan itu, akhirnya Pak Simon ini diubahkan. Dia berubah menjadi pengikut Kristus. Nah, seperti kakak juga ingin seperti Pak Simon ini adik-adik. Kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak Allah, kita pasti ingin melakukan perbuatan yang baik adik-adik. Misalnya nih, kakak yang malas, suka marah-marah, kakak ingin berubah seperti Pak Simon.
Jadi orang yang lemah lembut, yang sabar. Orang yang rajin. Kayak adik-adik juga. Kalau adik-adik dulunya males belajar, harus berubah. Mari kita bersama-sama berubah. Jadi anak yang rajin. Rajin belajar, rajin gosok gigi kalau sehabis makan dan sebelum tidur. Dan juga nuruti perintah orang tua. Kalau disuruh makan buah atau sayur, kita juga harus makan. Karena buah atau sayur itu buat kesehatan kita juga ya adik-adik. Yuk mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Bapa, kami belajar bahwa Pak Simon bisa diubahkan oleh Filipus dengan kuasa Tuhan. Kami juga ingin berubah ya Bapa. Kami ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak-anak yang baik. Karena kami tahu kami adalah murid Tuhan. Tuhan, tolong berkati kehidupan kami, tolong pimpin sekolah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 37 ayat 3a. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Gampang kan? Sekali lagi ya. Kita akan melakukan aktivitas ya. Pada saat ini kita akan siapkan bahan-bahannya, yaitu kertas putih yang bergambar orang, di mana nanti kertas putih itu kita akan gambar love seperti ini ya. Lalu ada bahan-bahan lain, yaitu ada pensil berwarna yaitu hitam, merah, pensil. Jika adik-adik tidak bisa buat seperti ini, adik-adik juga bisa menggambar orangnya sendiri seperti yang kakak punya. Ini juga boleh ya, seperti ini. Lalu love ini kita gunting ya. Kita gunting akan menjadi seperti ini. Ya. Menjadi seperti ini ya. Oke. Nah, lalu kita tempelkan kertas di belakangnya. Ukurannya bebas, yang penting menutupi seluruh gambar hati ini. Seperti ini ya. Yuk kita kasih lem dulu. Ya. Sambil menunggu lemnya kering, kita bikin. Ya, kertas ini kita bikin garis 2. Kira-kira 8 cm, kita bagi 2 jadi 4 ya. Lebih kurang. Lalu kita warnai, yaitu warnain hitam dulu, merah, dan yang terakhir kita tempelkan gambar Tuhan Yesus. Ya, kita tempelkan gambar Tuhan Yesus seperti ini. Iya. Nah, gambar yang telah tempel tadi kita selipkan ini. Kita masukkannya di belakangnya. Seperti ini adik-adik. Iya. Nah, jadilah hati Simon yang tadinya hitam lalu dengan darah Kristus dibasuh merah, dan sekarang Simon mempunyai hati yang baru bersama dengan Kristus, yaitu putih. Gitu ya. Adik-adik bisa mencobanya di rumah, minta papa mama untuk mencetakkan gambar ini, atau adik-adik juga bisa membuat seperti ini ya. Oke adik-adik, terima kasih, Tuhan memberkati ya. Adik-adik, kita siapkan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bisa dititip ke papa, mama, nanti papa, mama yang akan bawa ke gereja, atau persembahannya boleh ditransfer ke rekening gereja.
Nih, rekening gereja yang tertera di layar. Siap, kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Terang pagi hari yang menjelang malam, aku diberkati. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan setiap hari untuk kami. Terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kak Hedi, Ya. kayaknya kita sudah mau di akhir acara nih. Kok udah selesai kan? Padahal Iya. aku masih kepengen nyanyi loh, Kak. Saya juga. Ternyata udah selesai. Iya sih ya, kita udah menyanyi bersama, udah berikan persembahan, Sudah dengar udah firman mendengarkan Tuhan. firman Tuhan, udah mengerjakan aktivitas. Ya, berarti memang sudah selesai ya, Kak Anel ya. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita selesai hari ini, tapi ingat ya, kita tetap semangat mengikuti sekolah minggu depan. Sebelum kita pulang, kita akan menyanyikan lagu Ada Perubahan Besar. Ingat ya, Allah itu baik. Kalau Allah ada di hati kita, maka terjadi perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Baik adik-adik, gimana? Sudah kita sama-sama belajar ya, kita sudah beraktivitas, kita sudah memuji Tuhan. Semoga semua selalu gembira. Sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita, tapi kita percaya bahwa kita dipersatukan dalam iman, dalam hati, dalam kasih, dan penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Untuk itu, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.